Ya, recordingnya kok belum jalan ya? Oke, ya kita akan memulai rangkaian doa kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh Natua Eva Kristiani. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Sam. Baik rekan-rekan, Bapak Ibu, selamat malam. Kita akan mempersiapkan Alkitab kita dari Roma 8 ayat 26 sampai 27. Juga dari Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. Ya. Baik, kita siapkan hati kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 460, Jika Jiwaku Berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangankan hendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah Engkau saja perlindungan hidupku. Aku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangankan aku Bapa, kehendakmu jadilah. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca Alkitab dari Roma 8 ayat 26 sampai 27, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih kalau pada malam ini Kau kumpulkan kami lagi bersama-sama di jelang hari Pentakosta yang keempat ini Tuhan, untuk kami bisa bersama-sama berdoa, untuk kami bisa bersama-sama bersekutu, mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Kau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, kita membaca dari Roma 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus.
Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Temanya adalah doa bersama, Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu dan saudara sekalian masih ingat ketika Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Jokowi, berkunjung ke Sukabumi. Ya, lebih spesifiknya itu waktu melihat double track ke Cicurug. Ya, beliau melewati Parung Kuda, ke Cibadak dan Sukabumi. Wah, kehadiran beliau itu disambut dengan luar biasa. Terlebih dari masyarakat, banyak yang mendapat hadiah dari Pak Presiden. Sekarang saya mau tanya, apa dari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada yang pernah dapat hadiah dari Presiden? Saya Siapa? dapat kaos waktu itu. Wah, hebat. Itu dikasih langsung sama presidennya, Bu, apa gimana? Itu dikasih begitu langsung. Bangga sekali, masih ada kaosnya. Wah, hebat. Siapa lagi yang pernah dapat hadiah dari Bapak Presiden? Saya Bu. Langsung dari Pak Presiden. Siapa? Bu Langsung. Imel. Oh, Mami Ucok, gimana? Ya. So, ayo cerita. Langsung dari mobil di Cicurug di pasar itu. Pas mau belok, Pak Presiden ngulungin kaos. Dapat kaos dari Pak Presiden. Ya, Gimana rasanya, Mi? Rasanya gimana dapat kaos dari Pak Presiden? seneng dong. Baru Seneng ya? pertama kali dikasih hadiah. Berkesan ya, Mi ya? Bu Elsa juga tuh, ayo ngaku. Terus tadi siapa? Ibu Imel. Bu Imel pernah dapat juga ya? Iya, saya dapat langsung dari Pak Jokowi buka pintu jendela loh ke meja putih dia lemparin. Saya dapat shawl ada Republik Indonesia. Keren banget. Tuh. Wah, ya ternyata kejadian itu menjadi hal yang tidak terlupakan. Ya, ketika seorang presiden, seorang pemimpin datang menemui rakyatnya secara langsung. Ya, apalagi bagi masyarakat yang pernah berjabat tangan, berfoto bersama, sepertinya sudah tidak ada jarak lagi. Ya, sepertinya sederajat saja antara presiden dengan rakyat. Ya, serasa mimpi bisa bertemu dengan seorang pemimpin negara. Mungkin sampai sekarang Bapak Ibu juga merasakan bagaimana hal itu kalau diingat-ingat lagi amat menyukakan hati dan membanggakan. Coba ya, kalau sengaja-sengaja mah ke Istana Negara ya, kayaknya nggak mungkin bisa ya, Bapak Ibu ya. Ya, sengaja mau minta kaos atau mau difoto, kayaknya nggak mungkin gitu ya. Pasti mau ditanya macam-macam dulu, terus harus melewati protokol yang berlapis-lapis. Rasanya mah nggak mungkin bisa ke sana. Ya. Dari firman Tuhan hari ini juga Bapak Ibu, dengan tema doa bersama dari Yohanes 15 ayat 15 dikatakan, aku tidak lagi memanggilmu hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Di mana Yesus berkata seperti itu kepada murid-muridnya, juga kepada kita, bahwa Yesus tidak lagi memanggil kita hamba, tapi sahabat. Hamba dalam kata Yunani-nya adalah doulos, yang berarti budak yang dimiliki dan dikuasai oleh orang lain, bukan hanya hamba yang dibayar untuk melakukan pekerjaan tertentu. Para hamba ini tidak mungkin dipandang setara dengan tuan mereka, dan tuan pemilik hamba-hamba tidak akan berbicara dengan mereka sebagai orang sederajat. Sudah jelas ada perbedaan derajat atau ketidaksetaraan antara hamba dengan tuan. Sudah jelas juga ada tembok pemisah antara hamba dengan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa kita yang tadinya hamba itu akan dijadikan sahabat oleh Tuhan. Tuhan menyebut kita sahabat. Ya, sahabat berarti tidak lagi ada jarak, tidak lagi ada perbedaan derajat, tidak lagi ada tembok pemisah. Yang ada adalah kesetaraan. Sungguh sebuah tindakan kasih yang luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan. Kenapa luar biasa? Karena Yesus mau merendahkan diri sedemikian rupa, sehingga
Dia menjadi setara dengan kita. Tidak mudah ya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk kita belajar merendahkan diri, apalagi merendahkan hati. Tapi Yesus melakukannya dan memberi contoh untuk kita. Kalau tadi diceritakan, Ibu Warti, Mami Ucok, Ibu Imel, begitu antusias menyambut Bapak Presiden. Bagaimana dengan kita sebagai umat yang percaya kepada Yesus? Apakah kita mau menyambut dengan antusias undangannya untuk menjadikan seorang sahabat yang tentu bukan sesuatu yang mudah ketika Tuhan Yesus harus merendahkan diri dan merendahkan hati dan menjadi setara dengan kita. Nah, di dalam doa dan juga kita membaca firman Tuhan setiap hari, ya, doa bersama seperti sekarang ini, kita akan semakin merasakan kasih-Nya, belajar untuk terus merendahkan hati dan merendahkan diri, sehingga hidup kita bisa menjadi saluran berkat, bisa saling menguatkan, dan bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain. Doa acap kali dijadikan sebagai ritual atau kebiasaan belaka, Bapak Ibu, sehingga banyak orang yang berdoa, tapi tidak merasakan sebuah perubahan apapun di dalam kehidupannya. Ada juga orang yang berdoa, misalnya doa makan ya. Saya juga kadang-kadang suka begitu ya, mungkin Bapak Ibu juga ya. Udah mau makan, terus lupa ambil sendok. Udah ambil sendok, berdoa lagi. Ya, ada lagi mau makan, lupa belum cuci tangan. Udah cuci tangan, berdoa lagi. Jadi kebiasaan berdoa berulang-ulang. Ya, padahal kita sudah berdoa sebelumnya. Gitu ya. Dalam Roma 8 ayat 26 sampai 27 mengingatkan kita bahwa kita ini manusia lemah, memerlukan pertolongan Tuhan. Kalau kita merasakan dan menyadari kalau kita ini manusia yang lemah, kita pasti ingin selalu berkat dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, karena Tuhanlah yang menolong kita. Dan dikatakan juga di mana Roh akan membantu kita di dalam kelemahan kita. Dari firman Tuhan malam ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita belajar tentang kerendahan hati dan merendahkan diri. Ya, kalau Tuhan Yesus saja sudah mau merendahkan hati dan merendahkan dirinya, sudah pasti kita juga tidak boleh lagi meninggikan hati, menganggap diri paling hebat, merasa diri paling benar, merasa diri paling pintar, merasa paling berpengaruh, merasa paling kaya, dan seterusnya. Kita mau belajar seperti Tuhan Yesus yang mau merendahkan hati dan merendahkan dirinya. Mari dalam rangkaian doa Pentakosta ini, sambil terus mengingat pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya saat kenaikannya ke sorga, bahwa mereka juga kita diminta untuk bertekun dalam doa dan menantikan turunnya Roh Kudus. Kita juga bisa menyiapkan dan menyatukan hati di dalam doa bersama, agar kita bisa diutus ke tengah-tengah dunia dan mewartakan kabar baik. Tentu kita juga harus terus belajar merendahkan hati dan mau merendahkan diri. Dan dengan terus berharap kepada Tuhan, karena kita ini manusia lemah dan hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Roma 8 ayat 28 kelanjutan dari yang tadi dalam 26 dan 27 dikatakan, kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bahwa Allah akan turut bekerja dan mendatangkan kebaikan kalau bagi mereka yang mengasihi Dia, bukan mengasihi dirinya sendiri, bukan juga berjalan menurut pemikirannya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan malam ini di jelang Pentakosta yang keempat, kita bisa saling menguatkan dan menolong agar kita terus bisa bertekun di dalam doa dan terus bisa merendahkan diri dan merendahkan hati seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat, seperti temanya adalah doa bersama, maka kita akan saling berbagi nih, berbagi siapa yang mau berdoa. Ya, Bapak Ibu. Nah, kita berdoa yang pertama untuk jemaat yang sakit.
Ya, mungkin diminta kepada Uti. Uti ya, Uti Pur. Uti berdoa. Yang dalam pergumulan, misalnya dalam rumah tangga, pekerjaan, relasi dengan keluarga. Diminta keluarga Ibu Email ya yang berdoa. Ya. Terus anak-anak yang akan disidi pada tanggal 30 Mei. Diminta kepada Ibu Suwarti untuk berdoa. Lalu ada lagi pokok doa yang lain, Bapak Ibu? Ada lagi pokok doa yang lain? Tante Eva, Ya, oh Yeni ya, yang apa? sakit. Oma Yeni. Oma, Siapa Oma Yeni aja? yang sakit. Berarti nanti yang doain Uti dong. Uti yang doain ya yang sakit. Ada lagi yang lain? Ci, doain Mama Keisha, Ibu Tina, dalam proses Mama. pemulihan. Mama Keisha. Siapa? Oma Yeni dan Mama Keisha. Terus Mama Yeni. Mama Keisha. Mama. Mama Keisha Uti ya. Ya. Ada pokok doa yang lain untuk pembangunan sekolah minggu. Mungkin Penatu Alina yang berdoa ya untuk pembangunan sekolah minggu dan ruang komisi yang lain. Ya, setelah itu saya akan menutup di dalam doa. Menutup. Ya, mari kita berdoa. Yang pertama Uti yang berdoa, terus Ya. Ibu Email, setelah itu anak-anak yang sidi itu oleh Ibu Warti, lalu untuk pembangunan sekolah minggu dan gedung komisi yang lain itu Penatu Alina, dan saya akan menutup dalam doa penutup. Yang pergumulan ya Bu Email dalam rumah tangga, pekerjaan, hubungan relasi dengan keluarga. Oke. Mari kita berdoa. Ya. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan pada kami, sehingga saat ini kami dapat mengikuti kebaktian sore ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Yeni, Mama Esa, Tuhan tolong dia Tuhan, biarlah Tuhan berkati usaha-usaha mereka untuk kesembuhan mereka, juga berkati obat-obat yang diminumnya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka yang sakit. Juga beri kesabaran pada keluarganya untuk merawat mereka Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia kepada anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang bisa kami sebutkan namanya, yang sakit, kiranya Tuhan juga menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hari-hari kami, semua keluarga kami hanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dalam Yesus kami mohon. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh sama-sama berdoa ya Tuhan dalam rangkaian doa pekan doa pada malam hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa bersama-sama untuk pergumulan semua keluarga-keluarga yang ada ya Tuhan, karena kami seringkali mempunyai pergumulan dalam hidup berkeluarga ini, entah dalam pekerjaan ataupun relasi hubungan keluarga satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan selalu membuat keluarga-keluarga kami selalu senantiasa bersukacita dan melibatkan Tuhan selalu ada dalam keluarga kami. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Ibu Warti mic-nya belum menyala. Ya Bapa, di malam hari ini kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini anak-Mu kembali datang untuk memberikan puji dan sembah-Mu. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang sedang belajar mengajar, yaitu belajar CD. Kiranya berkat-Mu membangunkan untuk mereka untuk menerima didikan dari Tuhan. Kuasa hati dan pikiran kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Ya Tuhan, berkati anak kami yang sedang menerima CD, biarlah menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga Tuhan, biarlah anak kami juga akan maju untuk segala hal untuk kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, biarlah mereka juga menjadi anak-anak yang baik, anak yang selalu taat pada Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam rangkaian syafaat kami, Bapa, kami juga berdoa untuk pembangunan gedung kegiatan GKI Cicurug. Kami mengucap syukur Tuhan karena setelah bertahun-tahun Tuhan memberikan waktu bagi kami. Tuhan mengizinkan untuk terrealisasinya sebuah gedung kegiatan yang layak untuk semua kegiatan yang ada di GKI Cicurug. Tuhan, kami berdoa untuk panitia yang bekerja keras. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan hikmat dan kebijakan di dalam menjalankan tugas kepanitiaan ini, agar gedung ini dapat terrealisasi tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk kontraktor dan juga para pekerjanya. Kiranya Tuhan juga menolong supaya setiap pekerja boleh mengerjakan tugas pekerjanya dengan sukacita, dan Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan dan juga hikmat. Kami juga berdoa untuk dana yang dibutuhkan. Kiranya Tuhan juga akan mencukupkan dana itu tepat pada waktunya, sehingga ketika kami boleh melakukan kegiatan kembali di gereja, setiap anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, pemuda, dewasa, lansia, dan semua yang terlibat di dalam kehidupan di GKI Cicurug boleh mendapatkan berkat melalui gedung pelayanan GKI Cicurug ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada malam ini kami boleh berkumpul bersama-sama, berdoa bersama-sama di dalam pekan doa Pentakosta ini. Tuhan, kami ini manusia lemah, kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami selalu datang kepada Tuhan, untuk kami selalu berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Dengan kerendahan hati yang seperti Tuhan Yesus ajarkan, juga kami mau merendahkan diri kami, sehingga kami boleh senantiasa saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk gereja kami, Tuhan, GKI Cicurug, untuk majelis jemaat, untuk para komisi, juga aktivis. Tuhan yang memberkati pelayanan setiap anak-anak-Mu ini. Untuk pendeta Asam yang Tuhan pakai di GKI Cicurug, biar Tuhan perlengkapi dan tolong. Untuk pendeta Esa yang sebagai pendeta konsulen di GKI Cicurug, Tuhan juga memperlengkapi dalam setiap pelayanannya. Kami mau menyerahkan setiap pergumulan kehidupan kami, setiap apa yang kami rasakan dalam hidup kami. Biarlah melalui doa ini Tuhan kami boleh saling menguatkan dan saling menolong, untuk kami boleh saling mengingatkan, untuk kami juga saling bisa membantu satu dengan yang lain, sehingga hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Seperti Tuhan berkata kepada murid-murid untuk kami tetap bertekun di dalam doa dan menunggu turunnya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami berdoa untuk setiap orang yang hadir di tempat ini. Biar Tuhan yang perlengkapi dan Tuhan jaga kesehatannya, jaga setiap harinya, jaga dalam pelayanannya. Sehingga besok kami boleh berkumpul lagi bersama-sama memuliakan nama-Mu, untuk kami juga belajar lagi mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, kita akan menutup dengan lagu Kidung Jemaat 422, Yesus berpesan. Yang putih. Ya, udah aja. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi milik gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya dalam dunia
dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Baik, ibadah jelang Pentakosta hari keempat sudah selesai. Mungkin ada pengumuman dari Pak Sam, dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu, kita telah menyelesaikan rangkaian kita di hari keempat ini. Kalau dari saya pengumuman sih belum ada, Ci. Paling mengingatkan kembali untuk hari hari Minggu kita akan mengadakan kegiatan ibadah Pentakosta di hari Minggu untuk amplop persembahan syukur tahunan bisa meminta ke masing-masing majelis pendamping wilayahnya gitu ya, dan akan dikumpulkan periode pengumpulannya itu hari Minggu tanggal 23 sampai dengan tanggal 30 begitu. Besok kita ada lagi, besok itu jamnya sama Bapak Ibu, besok ada lagi untuk rangkaian pekan doa, jamnya tetap jam 7. Jamnya jam 7. Untuk besok temanya adalah membiarkan diri diubah oleh firman, diambil dari Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12, akan dipimpin oleh Penatua Linawati. Itu aja, Ci, kalau dari saya. Mungkin rekan-rekan majelis yang lain ada yang mau diumumkan, dipersilahkan. Mungkin dari Bapak Ibu atau saudara sekalian ada yang ingin memberikan hasil buminya sebagai tanda. Memang waktu pada nanti Pentakosta itu atau pada persembahan tahunan itu kita hanya sedikit menerima hasil bumi hanya sebagai tanda saja untuk dekor, karena kan ibadah belum berjalan seperti biasa, jadi tidak bisa dilelang hasilnya. Dan kami berharap kalau Bapak Ibu mempunyai misalnya persembahannya akan diberikan, persilahkan menghubungi penatua pendamping wilayah atau juga bisa langsung ke gereja. Juga nanti dana dari persembahan syukur tahunan itu akan dialokasikan untuk ke sekolah minggu karena memang dananya masih banyak kurangnya, masih sekitar 900 juta. Ada yang lain mungkin, penatua yang lain, persilahkan. Nggak ada seperti Tidak ada ya? Sudah Oke. cukup. Baik, Ya. Bapak Ibu, sampai ketemu lagi minggu depan. Sampai ketemu lagi besok malam. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih firman hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Dr. Eva. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu. Malam semuanya. Bye-bye.